Halo teman-teman, perkenalkan saya Dedi Sulaiman dan teman saya Diani Kalianamita. Di sini kami akan mempresentasikan tentang SCORE, Supply Chain Operation Reference. Bersama ini, kami juga akan menjelaskan bagaimana cara mengimplementasikan SCORE. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Sebelum itu, alangkah baiknya kita harus lebih tahu apa itu Supply Chain Management. Merupakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Jadi, teman-teman sudah tahu kan apa itu supply chain management? Baik, kalau begitu kita langsung saja masuk ke pembahasan. Apa itu SCORE? Untuk mengetahui performasi supply chain perusahaan diperlukan suatu pengukuran melalui pendekatan, yaitu metode Supply Chain Operation Reference atau SCORE. Metode SCORE adalah suatu model acuan dari operasi supply chain. SCORE mampu memetakan bagian-bagian supply chain. Model SCORE meliputi 3 level proses. Ketiga level proses tersebut menunjukkan bahwa SCORE melakukan penguraian atau dekomposisi proses dari yang umum ke yang detail. Pada level 1 dinamakan dengan top level, mendefinisikan cangkupnya untuk 5 proses manajemen inti model SCORE, yaitu plan, source, make, delivery, dan return dalam supply chain perusahaan dan bagaimana kinerja mereka terukur. Level 2 dari SCORE adalah konfigurasi level, yang mengidentifikasi bentuk dari perencanaan dan pelaksanaan proses dalam aliran material. Dan level 3 disebut dengan proses elemen level, yaitu mendefinisikan proses bisnis yang digunakan untuk transaksi penjualan order, pembelian order, pemrosesan order, hak pengembalian, penambahan atau penggantian kesediaan, dan peramalan. Implementasi SCORE, langkah-langkahnya terbagi atas 6 langkah. Yang pertama, identifikasi supply chain perusahaan. Yang kedua, dekomposisi proses SCORE. Yang ketiga, validasi KPI. Keempat, pembobotan pada hierarki KPI level 1, 2, 3 dengan metode AHP. Kelima, scoring system dengan metode OMAX. Keenam, evaluasi kinerja supply chain dengan traffic light system. Identifikasi supply chain perusahaan dilakukan dengan cara mengamati supply chain perusahaan dan menyusun kerangka supply chain perusahaan dengan pendekatan metode SCORE. Berikut kami berikan contohnya. Dekomposisi proses SCORE. SCORE meliputi 3 level proses, di mana ketiga level tersebut menunjukkan bahwa SCORE melakukan penguraian dan dekomposisi proses dari yang umum ke yang detail, sehingga mendapatkan KPI perusahaan yang akan diukur kinerjanya. Berikut kami tampilkan contohnya. Validasi KPI. Validasi KPI digunakan dalam pengukuran performasi supply chain. Setelah KPI ditentukan, kemudian dilakukan validasi terhadap KPI tersebut. Pengujian ini dilakukan melalui diskusi dengan pihak perusahaan yang berkompeten di bidangnya. Ini adalah salah satu contoh validasi yang dilakukan. Kemudian pembobotan pada hierarki KPI level 1, 2, dan 3 dengan metode AHP. KPI yang sudah divalidasi kemudian dirancang hierarki KPI-nya. Pada level 1 kita terdapat plan, source, make, deliver, dan return, di mana masing-masing tersebut memiliki bobot adalah 0,278, 0,277, 0,323, 0,082, dan 0,040. Terdapat pada tabel sebelah kanan. Kemudian dari level 1 diturunkan menjadi level 2, di mana level 2 terdapat reliability dan responsiveness, di mana masing-masing bobot terhadap 5 inti tersebut adalah sebagai berikut, yaitu 0,75, 0,25, dan seterusnya, yaitu yang terdapat pada tabel sebelah kiri. Kemudian setelah dari level 1, level 2 kemudian diturunkan menjadi level 3, di mana masing-masing tersebut dilakukan KPI pada setiap prosesnya. Selanjutnya, cara menghitung CR atau rasio konsistensi. Rasio konsistensi
dihitung dengan cara mengukur CI dibagi RI, di mana CI atau indeks konsistensi dihitung dengan cara mu max dikurang n dibagi dengan n-1. Sedangkan untuk random index tersendiri terdapat beberapa ukuran matriksnya, yaitu dengan nilai n2 sampai nilai n10. Apabila nilai CR kurang dari 0,1, maka dapat ditoleransi data tersebut. Tetapi apabila CR melebihi dari 0,1, maka perlu dilakukan revisi atau pendataan ulang terhadap data yang telah kita kumpulkan. Selanjutnya yaitu scoring system dengan metode OMAX. Perhitungan skor pencapaian performasi perusahaan dengan menggunakan metode OMAX berfungsi untuk menyamakan skala. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi kinerja supply chain dengan traffic light system. Dari scoring system yang telah dilakukan dengan metode OMAX, lalu dilakukan evaluasinya. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.